banyak hal. Saya sudah mendengar cerita dan kolaborasi di tim dari Pusat Riset Botani Terapan dengan PT Martin Alberto. Jadi ini sinergi yang sangat-sangat baik dan wujud nyatanya benar-benar implementasinya real gitu loh. Jadi ini sekalian melaporkan juga ini karena koleksinya diambil dari tempatnya Pak Sasa selaku Direktur Pengelolaan Koleksi. Jadi yang tumbuhan-tumbuhan langka diperbanyak oleh teman-teman di Pusat Riset Botani Terapan itu bagian besar koleksinya itu diambil dari koleksi yang ada di Kebun Raya, di mana koleksi-koleksi langka kita tahu di Kebun Raya koleksi native kita sangat banyak, yang asli Indonesia itu sangat banyak, yang posisinya endangered, critically endangered atau bahkan yang statusnya udah dibilang extinct in the wild seperti Mamispera casturi juga itu ada di kita. Dan dari Pusat Riset Botani Terapan khususnya nih dari kelisnya kelompok risetnya Bu Irni itu kita berhasil memperbanyak dengan teknologi in vitro tersebut. Nah, ada yang kita kembalikan di Kebun Raya, diserah terimakan kembali ke Direktorat Pengelolaan Koleksi, dan beberapa duplikatnya itu memang kita distribusikan, salah satunya kepada mitra kami di sini itu PT Martin Alberto, karena supaya itu juga bisa lebih bermanfaat. Karena kalau kita juga paham di internal kami, kapasitas kami tidak bisa menampung semua yang ada di Indonesia. Jadi kita pasti, kita harus bersinergi satu dengan lain. Kita bangga akan koleksi atau kekayaan yang ada di Indonesia dengan sekian ribu spesies yang ada di Indonesia. Tetapi untuk bisa mengkonservasi tidak mungkin sendiri, tidak mungkin kami berjalan sendiri. Kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra, dengan stakeholder yang lain, karena kapasitas kami juga sangat terbatas gitu. Dengan adanya kolaborasi ini implementasinya sangat bagus. Dan kalau saya pribadi betul berpikir gini, kan kita kalau di tol Jagorawi itu mikir, ini tanaman paling bantu tuh apa sih, ya terbesi ataupun tabebuya. Kenapa nggak yang di sepanjang jalan tol kayak gitu? Itu tuh tanaman native kita loh, banyak tanaman native kita yang unik, yang punya aromatik bagus, misalnya kelompok cinnamomum atau kelompok yang lainnya, itu kan bisa dijadikan ikon. Cuman kan kebijakannya ada yang beda, mungkin teman-teman dari pengelola atau dari mungkin jasa marga itu mereka belum terlirik ke sana, tetapi di sini dari Martin Alberto sangat antusias dan ya wujud nyatanya langsung berkolaborasi dengan kami. Kemudian ada beberapa tanaman langka yang hasil kami akan ditanam di sini juga. Itu menjadi aset yang menurut saya ya aset yang sangat bernilai tinggi. Kenapa? Karena kita nggak tahu someday ada sesuatu hal di lokasi yang misalnya Kebun Raya A, di sana tumbang atau di sana mati, duplikatnya tuh ada di tempat lain. Nah itu pentingnya duplikat. Makanya kami berharap semakin banyak mitra yang bekerja sama atau melakukan penanaman pohon langka. Bahkan tadi sempat disinggung ada komunitas pohon langka Indonesia. Ini juga saya apresiasi dengan tim dari komunitas pohon langka tersebut, karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, wilayah Indonesia ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke dan keragaman kita sangat banyak. Nggak mungkin kita kerja sendiri, nggak mungkin kita nanam di satu tempat sendiri. Dan ada untuk beberapa tanaman yang unik, misal ini spesifik nih harus ditanam di dataran yang tinggi, nggak mungkin tuh kita bawa terus kita taruh di Bogor, ya nggak tumbuh, atau dia tumbuhnya tidak baik, bahkan ada yang bisa jadi mati gitu. Jadi memang banyak koleksi hasil perbanyakan seperti itu yang ya harus kita distribusikan juga ke mitra-mitra kami, ke unit-unit lain, sehingga itu bisa termanfaatkan dan tadi itu bisa lestari, tumbuhan Indonesia itu bisa lestari. Itu karena penting sekali. Kita laju deforestasi hutan kencang, tapi ya kalau upayanya hanya dikelola oleh satu, misalnya oleh instansi pemerintah aja, itu menurut saya suatu hal yang tidak mungkin gitu. Jadi itu kita harus sama-sama bergandeng tangan dan ya semua stakeholder dari industri, dari masyarakat, itu semua sama-sama untuk menjaga kelestarian alam kita ini. Di sisi lain, ini saya juga menarik karena dengan teman-teman di Martin Alberto, tim Bu Irni ini juga kan kolaborasi di situ sudah cukup banyak. Kemudian
tadi pagi sebelum mulai udah diskusi ngobrol dengan Bu Nuni, menarik nih seru. Memang banyak hal yang terkait yang fitokimia dan segala macam pengembangan jamu itu semua kekayaan kita yang harusnya kita bisa menjaga itu bersama-sama. Tidak bisa sendiri, dan itu juga jadi catatan buat kami para riset. Tidak hanya sekedar menulis riset jadi paper dah selesai. Implementasi realnya di lapangan itu seperti apa? Seberapa besarkah teman-teman industri mau memanfaatkan hasil riset kita? Apakah kadang risetnya keren nih, tingkat tinggi gitu, tapi itu tidak tidak apa ya, kalau di saya nggak tahu bahasa ekonomi yang mungkin di dalam hitung-hitungannya itu kalau di industri ini nggak masuk, ini terlalu tinggi, terlalu mahal gitu loh. Nah itu juga yang menjadi PR, dan itu saya cukup concern juga seperti itu dengan teman-teman di Pusat Botani Terapan. Jadi oke, kita riset sangat advance, tetapi lihat juga realita kebutuhan teman-teman di industri yang seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, yang seperti apa yang bisa itu dalam tanda petik memang ekonominya tuh muncul gitu. Jadi karena kalau riset aja kemudian masuk jadi paper, ya kebetulan kepala kami yang baru kemarin juga setelah menghadap dipanggil oleh Pak Presiden, salah satu itemnya adalah membahas terkait hilirisasi. Nah itu juga penting karena posisinya kami di salah satu pusat riset yang applied, jadi yang terapan, botani terapan. Jadi kami juga harus melihat apa yang harus kami aplikasikan ke daerah-daerah, ke mitra-mitra kami dari hasil-hasil riset yang sudah ada di kami. Kalau misalnya risetnya udah oke, udah advance nih, tetapi ternyata itu terlalu tinggi nih yang dibutuhkan oleh industri, harusnya segini saja. Nanti kita improve atau kita kembangkan pengembangannya, bukan dari sisi ilmu dasarnya gitu. Nah itu kita harus menerima juga para riset. Jadi gimana nih kita modifikasi sehingga itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman industri, karena jujur ya itu sangat banyak ya. Saya sendiri juga sering berkutik, wah ini udah dapat nih screening, ini ada metabolit yang menarik nih, kemudian ini bisa, pasti endingnya nanti bilang ini potensial nih punya antioksidan tinggi, seberapa tinggi kah itu, kemudian nanti pada saat itu ditanam kemudian diproduksi oleh teman-teman, hitungannya mungkin BP nggak tuh kalau jadi masuk ke industri. Nah itu perlu clear. Nah itu yang perlu jadi catatan oleh teman-teman riset khususnya di Botani Terapan. Jadi dari sisi saintifik kita advance maju, tapi kita juga harus melihat dari sisi realnya kebutuhan industri, kebutuhan stakeholder yang lain, masyarakat itu seperti apa. Nah itu kita harus masuk di sana. Jadi tidak bisa lagi hanya melihat dari keren nih, paparannya ya itu tuntutan utama, karena memang mohon maaf nih Bapak Ibu, tuntutannya kalau diberi mau tidak mau, suka tidak suka itu pasti ada paper, jurnalnya yang tinggi, yang jurnal internasional kayak gitu, itu satu tuntutan. Cuman di luar itu kita juga harus bersinergi tadi dengan industri, karena kalau tidak ya sorry to say ya saya termasuk yang sepakat kalau downloadnya itu jatuhnya nanti kayaknya paper saja, yang mengkonsumsi adalah teman-teman di dunia akademis gitu. Sedangkan di dunia industri mereka akan masuk dengan R&D-nya mereka gitu. Nah kita juga harusnya bisa bersinergi dengan R&D yang ada di dunia industri gitu. Mungkin itu sih. Jadi saya happy, sangat senang sekali pertama kali kesini, kemudian mendapat pagi tadi langsung diskusi dengan Bu Nuni, karena kemudian dari Pak Brian tadi sambutannya juga sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sudah berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini juga memanfaatkan beberapa tanaman hasil perbanyakan, khususnya tanaman-tanaman langka native Indonesia yang memang harus kita jaga bersama. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Saya Heidi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.